Halo semuanya, kali ini admin mau melanjutkan cerita dari manga Ultraman Darkness Hearts Lily. Lebih tepatnya pada chapter 2.1. Buat yang belum nonton video pembahasan pada chapter 1, bisa tonton pada video yang sudah admin tag di pojok kanan atas. Oke, langsung aja ke video pembahasannya. Cerita dimulai dengan Lily yang terbangun di suatu tempat yang tidak ia kenali. Ia kemudian teringat setelah kejadian pada akhir chapter 1, di mana ia pingsan saat hampir diserang oleh Belial. Kemudian ia terkejut karena di sampingnya sudah ada Belial yang sedang mukbang roti seperti Tan Boy Kun. Belial kemudian menoleh ke arah Lily yang membuat Lily teringat kejadian pada saat itu, di mana Belial berniat membunuhnya. Setelah itu Carmilla tiba-tiba muncul dan bilang kalau sepertinya Lily sudah sadar. Kemudian Carmilla menjelaskan kalau ia tidak tahu di mana rumah Lily, jadi ia membooking sebuah penginapan. Ia juga menambahkan kalau ia mengerti di rumah Lily jauh lebih baik. Namun Carmilla tidak mengetahui di mana rumah Lily. Carmilla juga berkata kalau Carmilla yakin penginapan ini jauh lebih baik daripada di dalam penjara. Lily kemudian berkata kalau ia bersyukur. Kemudian ia berkata di dalam hatinya kalau sekarang ia tidak bisa kembali ke penginapan pasukan Rocks. Carmilla kemudian tiba-tiba menyodorkan keranjang yang penuh dengan roti dan berkata kalau Lily tidak bisa memulihkan energinya hanya dengan tidur. Ia juga menyuruh Lily untuk makan. Ia kemudian bertanya apakah ini semua dibeli oleh Carmilla. Di samping Lily tampak keranjang Belial yang kosong karena ia menghabiskan semua roti di dalam keranjangnya. Belial kemudian merebut roti dari keranjang Lily karena Belial telah makan terlalu banyak dan sisa roti ini untuk Lily. Lily kemudian berkata kalau ia tak mungkin bisa menghabiskan semua roti itu sendiri. Lily kemudian memakan rotinya dan berkata kalau rasanya sangat berbeda. Kemudian Carmilla berkata kalau dia punya bisnis yang harus diselesaikan. Kemudian ia juga berkata kepada Lily untuk minum sesuatu. Lily kemudian agak bingung sedikit. Kemudian Lily hendak memanggil Carmilla, namun tidak jadi karena ia merasa badannya masih cedera. Ia kemudian menoleh dengan raut muka kesal ke arah Belial yang sedang makan roti jatahnya. Ia juga berkata dalam hatinya kalau pria ini adalah raksasa cahaya. Lalu ia kemudian menepis argumennya sendiri dan berkata kalau Belial adalah seorang raksasa kegelapan. Lily kemudian memanggil Belial dan bertanya apakah Belial masih berniat membunuhnya. Belial kemudian menjawab kalau sekarang untuk Lily, ia merasa sedikit tertarik. Kemudian ia lanjut makan sambil sedikit tertawa. Beberapa saat kemudian Lily berlari menyusul Carmilla. Dengan ekspresi ngos-ngosan ia bertanya ke Carmilla apakah ia boleh ikut. Carmilla kemudian tersenyum dan kita diperlihatkan dengan Belial yang di pipinya sudah ada bekas tamparan. Namun Belial sedikit tersenyum. Kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah tempat pertempuran bawah tanah kelompok Infernia. Lalu pembawa acara menjelaskan kalau ronde selanjutnya akan diisi oleh pertempuran antara Carmilla melawan Ruka-Rudon. Pembawa acara juga menjelaskan kalau Ruka-Rudon menggunakan Battleizer untuk memanggil kaiju yaitu Daigelun. Lily kemudian dengan panik berkata kepada Carmilla kalau peluang menangnya adalah 8/2 untuk Carmilla. Dan ia juga bertanya kepada Carmilla, jadi ini bisnis yang Carmilla bicarakan, melawan kaiju secara langsung. Pembawa acara kemudian menjelaskan kalau meskipun Carmilla seorang wanita, ia berhasil membuktikan kalau ia tak terkalahkan di pertempuran Infernia. Dan sebagai aturan khusus, jika Carmilla berhasil mengalahkan lawannya dalam waktu 1 menit, hadiahnya akan berlipat ganda. Kemudian Ruka-Rudon tampak kesal dan mulai meremehkan Carmilla. Kemudian Carmilla menjelaskan ke Lily kalau ini merupakan tempat bagi orang rendahan untuk berkumpul, dan ini merupakan cara yang baik untuk menghasilkan uang. Lily kemudian tampak ragu, namun Carmilla menyuruh Lily untuk melihat ke arah kursi VIP. Di sana tampak beberapa orang yang mengenakan topeng. Carmilla kemudian menjelaskan kalau orang-orang tua itu adalah produsen senjata utama di planet ini. Selama masa perang, mereka membiarkan konflik berlarut-larut demi memperkaya diri. Kemudian Carmilla melanjutkan kalau gelang yang digunakan Lily kemarin dan Battleizer milik Ruka-Rudon adalah tiruan dari senjata itu. Sebuah senjata yang didasarkan pada teknologi Terrio. Orang-orang yang menciptakan senjata itu tidak akan pernah ikut berperang. Namun sebagai gantinya, mereka menikmati menonton orang saling membunuh di sini. Carmilla kemudian melanjutkan kalau mereka hanyalah orang-orang bodoh. Mereka salah mengira kekuasaan yang diperoleh oleh orang lain sebagai kekuasaan mereka sendiri. Lily kemudian bertanya siapakah sebenarnya Carmilla. Namun Carmilla menyuruh Lily untuk turun dari arena karena pertandingan segera dimulai. Ruka-Rudon kemudian menyuruh Daigelun untuk membunuh Carmilla. Daigelun kemudian melancarkan pukulan ke arah Carmilla, namun Carmilla berhasil menghindarinya. Ia kemudian melilitkan pakaiannya ke leher Daigelun dan kemudian menariknya ke bawah.
yang membuat leher Daegelun patah, dan ia berhasil mengalahkan lawannya hanya dalam waktu 21 detik. Rokarudon kemudian tampak terkejut dan tidak percaya, namun secara tiba-tiba seorang pria bertopeng memegang pundaknya. Kamira kemudian menerima hadiah yang diberikan panitia, dan Rokarudon dipegangi 2 orang menuju keluar arena. Panitia itu kemudian berkata kepada Lily apakah ia dari tim penjaga, dan apakah Lily mau ikut bertanding. Namun Lily langsung menolaknya dengan cepat. Kemudian mereka berdua pergi dari sana. Di perjalanan pulang, Lily berkata kepada Kamira kalau ia cukup kuat. Kamira kemudian bertanya sebenarnya apa yang dilakukan Kamira dan Belial di planet ini. Namun ucapannya terhenti karena Kamira berbelok ke arah sebuah toko. Lily kemudian berkata kalau toko ini adalah, dan Kamira menjelaskan kalau ini adalah toko yang menjual makanan manis yang terbuat dari bubuk tanaman yang dikenal sebagai gandum, ditambah air dan beberapa jenis bakteri sebelum diolah dengan tangan dan dipanaskan dengan suhu tinggi. Yap, Lily langsung menjawab dengan ekspresi bingung kalau ini adalah toko roti. Biasa. Kemudian di dalam toko, Kamira tampak disambut dengan seorang gadis cantik Bandung yang berkata selamat datang. Lily kemudian tampak mengenali gadis cantik Bandung itu dan memanggil namanya, yaitu Lolo. Lolo kemudian tampak tidak percaya kalau di hadapannya adalah Lily. Lily kemudian berkata kepada Lolo kalau syukurlah kalau Lolo baik-baik saja. Lolo kemudian berkata kalau ini semua berkat Lily. Kamira kemudian bertanya kepada Lily apakah Lily mengenali Lolo. Lily kemudian memberitahu kepada Kamira kalau dirinya dan Lolo sudah berteman sejak kecil. Mereka berdua selalu bermain bersama sebelum box dan Infernia terpecah. Lolo kemudian berkata kalau pertempuran semakin sengit akhir-akhir ini, dan mereka berdua sampai tidak bisa bertemu. Lily kemudian menambahkan kalau Lolo selalu pandai membuat roti, dan karena itulah kenapa pada saat Lily makan roti ia sangat familiar dengan rasanya. Kamira kemudian berkata jadi begitu ya. Lily kemudian berkata kalau ia lega melihat Lolo. Ia juga bertanya kepada Lolo apa yang dilakukan Lolo sampai saat ini. Belum sempat Lolo menjawab, seorang pria gondrong asli Medan masuk ke toko itu dengan berkata kepada Lolo kalau ia telah pulang. Lolo kemudian menyebut nama pria gondrong asli Medan itu yaitu Mace. Lolo kemudian mendekati Mace dan bertanya kemana selama ini Mace pergi, karena Lolo sudah seminggu tidak mendengar kabar Mace. Mace kemudian menjawab, sebelum ia menjawabnya, lihatlah ini. Ia kemudian menunjukkan sekantong uang kepada Lolo. Lolo kemudian bertanya kepada Mace dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu. Mace kemudian berkata kalau ia akan menghasilkan uang untuk dirinya dan Lolo. Ia kemudian berkata kalau uang ini masih belum cukup untuk melunasi hutang mereka berdua. Tetapi jika ia menghasilkan uang sebanyak itu, ia akan berhasil melunasi hutang mereka. Ia selanjutnya berkata jika ia melakukan itu maka ia kemudian memotong omongannya sendiri dan berkata kalau Lolo kedatangan tamu. Dengan perasaan malu, Lolo kemudian memperkenalkan pria itu yang bernama Mace, yaitu tunangannya. Mace kemudian meminta maaf dengan berkata kalau ia terlalu bersemangat dan melakukan hal yang memalukan. Kamira kemudian memikirkan kata tunangan di dalam hatinya. Lily kemudian mengucapkan selamat kepada Lolo, dan kemudian ia bilang kalau tadi Mace sempat menyebutkan tentang hutang. Lolo kemudian berkata kalau sebenarnya ayahnya meninggal secara tiba-tiba, dan ayah Lolo mempunyai banyak sekali hutang, dan ia harus bertanggung jawab atas semua hutang itu. Mace kemudian berkata kalau Lolo menjadikan toko rotinya sebagai jaminan, dan jika ia tidak melunasi hutangnya sebelum akhir bulan, ia akan kehilangan toko rotinya. Mace juga menambahkan jika terus begini Lolo akan berada dalam bahaya. Kamira kemudian nyorot kepada Mace kalau Mace telah meninggalkan Lolo selama 2 minggu hanya untuk mendapatkan uang. Ia kemudian bertanya kepada Mace kalau sebenarnya yang ia pedulikan itu toko roti atau tunangannya. Mace kemudian tampak terkejut dengan perkataan Kamira. Kamira kemudian memesan pesanan seperti biasanya kepada Lolo, dan Lolo langsung menurutinya. Lily kemudian bertanya di dalam hatinya apakah Kamira sedang marah. Setelah menerima pesanan, Kamira menaruh sekantong uang di atas meja. Kemudian ia mengajak Lily untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, Kamira berkata kepada Mace untuk mempertimbangkan dengan seksama hal yang dilakukan Mace demi cinta. Jika tidak, Mace hanya akan menyakiti hati Lolo. Lily kemudian berpamitan untuk pergi dari sana. Kemudian Lolo dan Mace membuka sekantong uang dari Kamira yang berisi uang yang sangat banyak. Kemudian kita diperlihatkan dengan Lily yang sedang berada di tempat penginapan. Di sana ia sedang bercerita kepada Belial perihal hal tadi. Lily dengan kesal bertanya kepada Belial apakah Belial sedang mendengar cerita dari Lily. Belial kemudian berkata kalau ia harus berurusan dengan hal yang menyebalkan seperti itu, ia pasti akan langsung menghajarnya habis-habisan sejak awal. Lily kemudian bertanya dengan kesal kepada Belial apakah ia harus menjelaskan apa itu hutang. Belial kemudian berkata kepada Lily kalau Lily tidak perlu menjelaskan apa itu hutang.
karena pukulan tadi pagi sudah cukup untuk membuatnya berasa konflik dengan Lily. Lily kemudian bertanya bagaimana bisa Belial merasa nyaman dengan suasana seperti ini. Belial kemudian berkata kalau yang lemah akan selalu lemah, tidak peduli seberapa putus asa mereka mencoba mengubah hal itu. Ia kemudian menambahkan kalau hanya orang-orang rendahan yang akan mengubah hal itu dan memaksakan diri mereka untuk menderita. Ia juga merasa jijik jika seseorang berpikir untuk melakukan itu demi menyenangkan kekasihnya. Itu sama saja seperti mereka meminta untuk dimanfaatkan. Ia juga berkata kalau orang tersebut tidak akan bisa mengubah hal itu. Kita kemudian diperlihatkan dengan masa lalu Kamira yang sedang berperang dalam sebuah perang Ancient Giant. Di sana Kamira tampak dihadapkan pada seseorang. Pasti kalian pada tahu lah orang ini siapa. Yang tahu coba tulis di komen. Kamira kemudian bertanya kepada orang itu kenapa orang itu meninggalkannya. Ia juga bertanya kepada orang itu mengapa ia berada di pihak mereka dan mengapa orang itu tidak mengajak Kamira. Kemudian Kamira merasa sedih mengingat kejadian itu. Jadi begitulah alur cerita dari manga Ultraman Darkness Hearts Lily chapter 2.1. Memang ceritanya agak menggantung ya. Kalian komen aja di komentar ya jika admin harus melanjutkan chapter manga ini. Makasih buat yang udah like, subscribe, dan komen. Semoga rezeki kalian lancar dan sehat selalu. Sampai jumpa di video admin selanjutnya.